Selamat datang kembali, kita langsung aja nih bahas soal kondisi lansia di Indonesia. Ada data baru, terus juga info soal upaya pemerintah. Sumber kita dari CNN Indonesia dan liputan6.com, terutama soal pernyataan Menteri Sosial dan acara Hari Lanjut Usia Nasional, HLUN 2025 itu. Kita coba bedah angkanya, programnya apa aja ya? Ya, betul. Kita fokus ke data demografinya ya, yang terus berubah. Terus lihat juga komitmen negara, gimana sih realisasinya di lapangan? Kayak acara HLUN kemarin itu contohnya. Kita coba kasih gambaran besarnya untuk Anda. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Ini kayaknya cukup bikin kaget. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN itu, nyebut jumlah lansia kita udah lebih dari 33 juta orang. 33 juta loh, gede banget ini angkanya. Naik. Dulu tahun 2021 aja, lansia itu udah sekitar 12% dari populasi total. Nah, yang perlu kita antisipasi nih, proyeksinya itu bisa sampai 20% di tahun 2045 nanti. Hampir 1/5 penduduk. Ini pergeseran demografi yang perlu perhatian serius. Implikasinya banyak ke sistem kesehatan, jaminan sosial, wah macam-macam. Wah, 20% di 2045, oke. Nah, balik ke data sekarang. Dari 33 juta itu, ternyata Jawa Timur ini provinsi yang lansianya paling banyak, lebih dari 6 juta jiwa. Kalau dikecilin lagi, di Kabupaten Jember aja, itu ada lebih dari 415 ribu lansia. Banyak banget ya untuk level kabupaten. Dan yang unik, kok puncak peringatan HLUN 2025 kemarin malah dipusatkan di Jember? Kenapa ya kira-kira? Nah, ini dia. Menurut Menteri Sosial, tingginya angka lansia di Jember itu justru dianggap indikator positif. Artinya harapan hidup di sana tinggi. Jadi bukan beban, tapi malah dilihat sebagai capaian gitu. Nah, milih Jember jadi pusat HLUN itu ada tujuan simbolisnya juga. Biar, kutipannya nih, suara lansia menggema paling kuat seantero Indonesia dari sana. Jadi kayak epicentrum perhatian nasional gitu. Oh, jadi ada makna simbolisnya ya di balik lokasi itu, oke. Tapi kan simbol aja nggak cukup ya. Aksi nyatanya gimana? Komitmen pemerintah, program-programnya itu bentuk konkretnya apa aja yang udah jalan? Ada beberapa program utama sih yang disebut. Pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Ini bantuan tunai bersyarat ya. Katanya sih udah menjangkau lebih dari 5 juta lansia. Terus kedua, bantuan pangan non-tunai, BPNT Sembako. Ini buat kebutuhan pokok. Sasarannya sekitar 8 juta lansia miskin. Selain itu, ada juga program permakanan, bantuan nutrisi, sampai layanan home care atau perawatan di rumah gitu. Itu untuk sekitar 156 ribu lansia lebih. Dan ini semua klaimnya basis datanya pakai DTSN tadi itu ya, biar tepat sasaran gitu. Betul, itu poin pentingnya. Pakai data DTSN ini harapannya biar bantuannya nggak salah sasaran. Meminimalkan risiko ada lansia yang mestinya dapat, tapi kelewat. Atau tersesat dalam sistem istilahnya. Ya, ini usaha buat ngatasin masalah klasik penyaluran bansos lah. Tujuannya ya jelas, bukan cuma ngasih bantuan, tapi ningkatin kualitas hidup, bikin lansia lebih bahagia, sesuai sama pesannya itu, lansia bukan beban bangsa. Lansia bukan beban bangsa. Pesan yang kuat ya. Dan ini kayaknya nyambung juga sama perayaan HLUN di Jember kemarin. Tepat sekali, acara di alun-alun Jember itu kan dihadiri ribuan lansia ya, sekitar 4.000 orang. Itu jadi kayak etalasenya gitu nunjukin negara hadir. Acaranya juga macam-macam, ada senam bareng, terus layanan kesehatan terpadu, ada pemeriksaan umum, fisioterapi, bahkan sampai konsultasi kesehatan jiwa juga ada. Terus ya tentu ada penyaluran bantuan juga. Nilainya disebut lumayan besar loh, totalnya lebih dari 21,3 miliar rupiah. Wow, 21,3 miliar. Untuk satu rangkaian acara peringatan aja, itu gede banget ya, menunjukkan perhatiannya nggak main-main berarti. Iya, bisa dibilang gitu. Temanya juga kan lansia bahagia, Indonesia sejahtera. Ini seolah bilang kalau kesejahteraan lansia itu cerminan kesejahteraan bangsa juga. Jadi bukan cuma tanggung jawab keluarga aja, tapi udah jadi cita-cita kita bersama. Bantuan yang dikasih juga beragam banget. Ada sembako, nutrisi, alat bantu kayak kursi roda, tongkat, sampai bantuan buat usaha lansia juga ada. Jadi upayanya lebih menyeluruh gitu.
Oke, oke. Jadi bisa kita simpulkan ya, populasi lansia kita ini memang terus naik jumlahnya. Ini tren demografi yang penting banget buat diperhatikan. Pemerintah lewat Kemensos bilang komitmennya kuat. Ada berbagai program bantuan, klaimnya pakai data tunggal biar tepat sasaran. Nah, acara HLUN di Jember kemarin jadi semacam simbol sekaligus bukti nyata upaya buat ningkatin kualitas hidup dan kebahagiaan para senior kita. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Tadi kan kita dengar proyeksi 2045 itu 1 dari 5 penduduk kita lansia. Angka 20% itu gede banget loh. Pertanyaannya gini, selain program pemerintah yang udah ada ini ya, tantangan mendasar apalagi sih mungkin dari sisi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur yang perlu kita siapin bareng-bareng sebagai masyarakat supaya para lansia kita nanti di masa depan itu benar-benar bisa menua dengan bahagia, mandiri, dan sejahtera. Ini PR besar kita semua kan?